Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My students, apa kabar? Pada hari ini kita mulai belajar bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris pertama Anda belajar di sekolah ini. Anda sebagai murid baru ataupun peserta didik baru, new students. Hari ini kita mulai belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, English. English itu artinya bahasa Inggris. English, bahasa Inggris. Nah, di dalam kita mempelajari bahasa Inggris, kita harus tahu bahwa bahasa Inggris adalah merupakan bahasa internasional, bahasa yang sangat penting di dalam kehidupan kita saat ini. My student ataupun para murid-muridku, sebelum kita masuk kepada materi pelajaran, di sini Bapak akan menyampaikan beberapa hal di dalam belajar bahasa Inggris. Kali ini Bapak akan berikan beberapa pengantar. Di dalam belajar bahasa Inggris, kita harus memahami 4 keterampilan yang harus kita ketahui. There are 4 skills in English. Yang pertama, ataupun keterampilan yang pertama yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita bisa mengucapkan. Ya, bahasa adalah sebuah komunikasi, berarti kita bisa mampu mengucapkan. Ya, di dalam bahasa Inggris pengucapan, ya, 4 skill yang harus kita ketahui di dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah mengucapkan atau berbicara. Dalam bahasa Inggris disebut dengan speaking. Ya, speaking. Yang kedua, keterampilan yang harus kita ketahui dalam bahasa Inggris yaitu menulis. Menulis di dalam bahasa Inggris disebut dengan writing. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mampu untuk membacanya. Membaca dalam bahasa Inggris reading. Reading artinya membaca. Dan yang keempat itu adalah kita mampu memahami apa yang disampaikan melalui pembicaraan, ya, kita mendengarkan, namanya adalah listening. Ya, jadi di dalam kita mempelajari bahasa Inggris ada 4 hal yang harus kita pahami, yaitu bagaimana cara untuk mengucapkan, speaking, bagaimana cara kita untuk menulis, writing, dan bagaimana cara kita untuk membaca, reading, dan bagaimana cara kita untuk memahami ataupun listening. 4 keterampilan itu harus kita ketahui. Jadi kita harus mampu bagaimana mengucapkan kata, bagaimana tulisan katanya, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana memahami dari kata itu. Kata adalah sebuah alat komunikasi di dalam pergaulan kita. Oke, my students, ya, harus kita ketahui bahwa 4 skill itu harus kita ketahui. Jadi, saya harapkan kepada kalian untuk belajar sungguh-sungguh, belajar dengan baik, belajar dengan tekun. You must study hard in English. Kamu harus belajar dengan keras berbahasa Inggris. Kunci sukses, ya, adalah study hard. Ya, the key of success in learning English is study hard. Kunci sukses adalah belajar dengan keras, ya, dengan rajin, diligently, dan dengan penuh semangat. Oke, itu sebagai pengantar. Oke, my student, saya akan menghapus dari pengantar ini yang 4 skill itu. Ini sebagai pengantar saja. Nah, baik, di dalam pelajaran pertemuan ini, ya, capture 1
Chapter 1, we learning English. Di dalam tahap pertama ataupun bagian pertama kita belajar bahasa Inggris ini, sebagai materi yang awal akan saya berikan sesuai dengan kurikulum bahasa Inggris untuk tingkat SMP ataupun MTS, yaitu berhubungan dengan Chapter 1, expression. Ya, expression itu adalah bagaimana kita mempelajari ungkapan-ungkapan ataupun kalimat-kalimat singkat. Oke, my students, please. Di sini saya telah menuliskan ada beberapa yang harus kita pelajari. Ya, we will learn about. Kita akan mempelajari tentang. Itu artinya we will learn about. Nah, yang pertama adalah ungkapan ataupun di dalam bahasa Inggris disebut dengan greeting expressions. Greeting expression. Nah, greeting ya, tulisannya kita harus tahu bahwa kita harus mampu memahami bentuk apa tadi yang saya sampaikan adalah masalah bentuk ratingnya, penulisannya, ya, greeting, tulisannya kamu harus perhatikan seperti ini, dibaca greeting, kemudian tulisannya greeting, ya, tapi dibaca greeting. Nah, seperti juga kata expression itu harus kita mampu. Jadi greeting expression, setiap pergaulan kita itu ada beberapa komunikasi, baik itu sesama teman maupun sesama anggota keluarga kita di rumah, dengan memulai pembicaraan dengan adanya ungkapan-ungkapan menyapa. Jadi untuk greeting expression ini mempunyai pengertian ungkapan, ya, ungkapan menyapa, atau bisa juga kita dengan ungkapan memberi salam, ya. Ingat, greeting expression adalah ungkapan menyapa. Who is greeting expression? Adalah ungkapan menyapa. Kita ingin menyapa teman. Oke. Untuk keterangan contohnya nanti kita akan terangkan setelah kita menguraikan yang 4 ini, ya. Kemudian di samping kita mempelajari expression tentang greeting, juga akan Bapak berikan bagaimana cara expression, ya. Lip take expression. Nah, lip take expression adalah bagaimana ungkapan kita untuk menyampaikan ungkapan berpamitan. Nah, berpamitan, kita kan mau berpisah dengan teman, ya tentunya kita ada kata berpamitan, ya. Misalnya nanti kan ada goodbye, see you, ya kan itu. Nah, oke. Untuk yang ketiga ataupun cheers, ya, ini kan first, second, cheers. Nah, yang ketiga berhubungan dengan thanking expression. Thanking expression adalah bagaimana cara kita mengungkapkan ataupun ungkapan berterima kasih. Nah, kita mengucapkan ungkapan berterima kasih. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang boleh dikatakan last materi ataupun pelajaran materi terakhir, yaitu berhubungan dengan
apologizing, ya, apologizing expressions. Apologizing expression ini adalah ungkapan meminta maaf. Nah, berarti ada 4 ungkapan yang harus kita ketahui. Yang pertama, di dalam bahasa Inggris disebut dengan greeting, thanks expressions, thankings, dan apologizing. Ya, artinya ungkapan menyapa teman atau menyapa seseorang, kemudian ungkapan untuk bagaimana kita menyatakan berpamitan, dan yang ketiga adalah ungkapan bagaimana kita berterima kasih, ya, dan yang keempat adalah bagaimana kita meminta maaf. Oke, baik, itulah sebagai bagian inti besar yang harus kita uraikan. Kita coba one by one, satu persatu. Nah, sebelumnya kita coba untuk lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah greeting expression. Sudah ingat? Greeting expression. Expression ungkapan. Greeting adalah menyapa. Ya. Nah, for example, untuk number one, ya, untuk uraian nomor 1, ya, ataupun add one, yaitu greeting number one sebagai contoh. Nah, sebagai contoh untuk menyapa, ya, ini artinya menyapa. Kita biasanya ada kata he dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia ini he ini dibaca tapi hey, dibaca hey, tapi tulisannya hey. Kemudian ada lagi menyapa teman dengan kata hello. Biasanya hello itu halo, ya, tulisannya halo, tapi dibaca hello. Hey, hello. Akan itu kita menyapa kawan. Hey, hello. Kemudian ada lagi dengan ungkapan greeting lainnya seperti good morning. Nah, good morning mungkin tidak asing lagi, ya. Good morning. Kemudian ada lagi kita menyapa teman dengan good afternoon. Nah, good afternoon. Biasanya kalau disingkat good afternoon. Nah, tulisannya good afternoon, ya. Good afternoon. Dan kemudian ada lagi misalnya good evening. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk greeting, ya, untuk greeting, menyapa. Nah, kita menyapa kawan, hey, hello, good morning, good afternoon, good evening. Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, hey itu berarti hi, ya, hi. Hello, ya, halo, mungkin gitu. Kemudian good morning, mungkin kalian sudah tahu good morning tidak asing lagi selamat pagi. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat sore. Good evening, selamat malam, ya. Nah, tentunya kalau kita menyapa kawan dengan seperti kata hey, tentunya ada jawaban teman kita atau jawaban orang lain timbal baliknya. Namanya respon dari kawan itu tentunya
hey lagi jawabannya. Hey, 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 kan gitu. Kemudian kalau ada orang berbicara hello, kayak jawabannya, maka responnya adalah hello. Jadi kalau ada kita lawan kita, kawan kita, hey, hey, hello, hello. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, seperti good morning, maka respon seseorang juga harus sama dengan ungkapan di atas. Good morning, good morning. Begitu juga dengan good afternoon, ya. Good juga dengan good evening. Ya, ini mohon dipersori. Nah, jadi ungkapan greeting, ya, greeting adalah menyapa seseorang. Menyapa artinya kita berkomunikasi yang awal, seperti hey. Nah, ini, maka jawabannya adalah hey, hey. Tapi tulisannya here. Hey, hey, hello, hello. Responnya hello. Good morning, good morning. Nah, harus tahu kita good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. Begitu cara merespon dari apa ungkapan greeting yang pertama. Jadi untuk kalian ketahui bahwa good morning itu adalah selamat pagi, ya. Good afternoon, selamat sore, ya. Kemudian good evening, selamat malam. Kalau biasanya itu ada ketentuan waktunya, mulai dari jam 12 malam, ya, tengah malam sampai ya 12 siang itu biasanya orang menyapa dengan good morning. Kemudian dari jam 12 sampai jam 6 sore, nah itu biasanya dengan good afternoon. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam itu good evening. Nah, itu adalah cara penggunaannya. Cara kita berbicara untuk bagian greeting. Ya, saya ulangi. How is greeting? Apa itu greeting? Apa itu? Itu adalah kalimat menyapa orang. Contohnya kita lanjutkan untuk menerangkan pelajaran kita yang berhubungan dengan ungkapan berikutnya. Ungkapan berikutnya sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, yang kedua atau second, ya, yang kedua adalah take, ya, leave take expressions, leave take expression. Saya ulangi, leave take expression. Ini adalah ungkapan yang menyatakan ungkapan berpamitan, ya. Take, berpamitan, ya. Jadi kita ingin berpamitan dengan teman, kita harus bisa mengucapkan dengan ungkapan ini. Adapun sebagai example, ya, for example, di dalam ungkapan ini yaitu sepertinya goodbye, ya, goodbye, ya. Kemudian di antara goodbye itu ada lagi see you, misalnya, ya, see you, ya. Kita harus tahu ini tulisannya dibaca see you. Ada see you tomorrow, ya, see you tomorrow, ya, tomorrow. Kemudian ada lagi contoh lagi, see you next time. Nah, see you next time. Mari kita ucapkan, perhatikan, ya. Goodbye, 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 goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you next time.
see you tomorrow, see you next time. Nah, kita artikan ya, goodbye ya, selamat tinggal ya, ataupun selamat jalan bisa. Bye, see you, sampai ketemu ya, jumpa dengan Anda, jadi sampai ketemu lagi dengan Anda, boleh. See you tomorrow, sampai ketemu besok. See you tomorrow, besok. Dan see you next time, sampai ketemu di waktu yang akan datang, next time. Nah, sebagai respon dari apabila kita ucapkan kata-kata ini, maka responnya goodbye, yaitu dengan bye saja ya, dengan bye, goodbye, bye ya, boleh. Kemudian see you juga dengan see you. Nah, tomorrow bisa juga dengan see you ya, ya. Begitu juga dengan ini, see you next time bisa juga dengan see you ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan see you next time, berarti jawaban umpan baliknya adalah see you tomorrow, see you ya, sampai jumpa dengan Anda. Oke, paham? Saya ulangi, bahwa untuk ungkapan menyatakan berpamitan itu seperti goodbye. Apabila orang mengucapkan goodbye, maka jawabannya bye, goodbye, bye. See you tomorrow, see you next time, see you. Nah, masih banyak lagi yang lain. Nanti kalian bisa mempelajari, memperluas lebih lagi. Oke, ini adalah bagian dari kedua. Nah, yang ketiga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ungkapan ketiga adalah expression tentang thanks, thanking expression ya. Nah, ini adalah bagaimana kita untuk mengungkapkan dengan pengertian menyatakan rasa terima kasih ya, terima kasih ya, thank you ya, atau biasanya dengan singkat thanks. Nah, ada lagi dengan thanks you very much. Thank you very much ya. Dan mungkin masih banyak ada lagi yang lain. Thank you a lot ya. Thanks a lot. Nah, jadi untuk ungkapan berterima kasih, misalnya thanks, thank you very much, thank you a lot. Nah, untuk umpan balik ataupun respon dari apabila orang mengungkapkan thanks ya, itu dengan ungkapan seperti thanks. Nah, itu jawabannya thank you, you welcome. Nah, you welcome. Thanks, you welcome. Thank you very much ya, you welcome. Oke. Baik, mungkin untuk session pertemuan kita, mengingat waktunya tidak mencukupi, saya ulangi lagi bahwa untuk kali ini, bahwa pelajaran yang Bapak berikan ini adalah 4 hal ungkapan yang harus kita pelajari di dalam mengawali pelajaran bahasa Inggris untuk Chapter 1 ya. Chapter 1 bagian pertama di dalam bahasa Inggris semester 1. Yang pertama adalah tadi greetings ya, greeting expression, ungkapan menyapa. Yang kemudian yang kedua adalah ungkapan text, late text expression, untuk menyatakan berpamitan. Dan yang ketiga adalah untuk menyatakan
ungkapan berterima kasih. Belum masih ada keterangan lain, namun kita sambung di dalam pertemuan berikut karena waktunya tidak mengizinkan ataupun waktunya sudah habis. Time is over, and now kita sudahi perjumpaan kita pada kesempatan ini. Saya harapkan kalian untuk mampu mengulang-ulang melihat video yang Bapak sampaikan ini, dan nanti saya mohon Anda untuk menanyakan, ya. Silakan Anda bertanya kepada saya. Please your question for me. I want to give you answers. Saya akan memberikan jawabannya, ya, atas pertanyaanmu itu. Oke, Mas Chedels. Sampai di sini dulu jumpa kita untuk session pembelajaran pertama kita. Kemudian kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Akhirnya saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.